Anda tidak bisa meremehkan amal ibadah sekecil apapun ibadah itu, karena Anda tidak pernah tahu dengan amal ibadah apa Anda akan masuk surga. Catat. Guys, di halaman di sini kali ini kita akan mengadakan kegiatan majelis taklim beriman yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin tawlan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap pimpinan RSUD Beriman Balikpapan yang berbahagia, serta sahabat-sahabatku yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kajian yang spesial, ya, kenapa Ustaz katakan spesial, di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, di bulan yang baru, dengan istri yang solihah, ya, dengan istri yang solihah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita untuk hadir, ya, dua amal solih yang kita kerjakan sekaligus. Di tempat ini kita bekerja menolong orang, dan di tempat ini pula kita mendapatkan ilmu. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Maka bertambahnya umur yang Allah berikan di tahun 1444 Hijriah ini harusnya menjadi momentum untuk kita itu bisa bersyukur. Dan syukurnya memang agak unik. Islam itu selalu memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ya, di saat orang mensyukuri tahun baru dengan hura-hura, lempar mercon, bakar ayam, bakar jagung, bakar obor, justru orang Islam duduk bermuhasabah, merenung gitu loh, Bu. Sebenarnya apa sih hakikat dari pergantian tahun itu? Pergantian tahun bukan mana kita bertambah hebat, tapi justru menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini, yang artinya gitu kan, lambat laun kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala kebodohan yang kita lakukan di muka bumi yang fana ini. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, andai kata aja saya kasih analogi lah. Kalau umur kita di sini rata-rata berapa? Dari faktor wajah yang mungkin nggak bisa sama, tapi ya dikembarin 70 misalnya. Ya. Kenapa, Bu? Ketuaan ya? Ya udah 69. Jadi teman-teman yang berbahagia ya, jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, sebut saja misalnya 55. Kalau umurnya 55 terus takdirnya 60 misal, berarti umur kita tinggal berapa tuh? 5 tahun. Dengan bertambah tahun 1444, berarti kan maknanya umur kita tinggal 4 tahun. Tahun depan lagi hore, umurnya tinggal 3 tahun. Tahun depan lagi yes.
umurnya tinggal 2 tahun, tahun depan lagi panjang umurnya, panjang kundul itu. Ya, yang ada umur kita tuh makin berkurang. Lihat betapa bodohnya kita yang merayakan detik-detik kematian kita sendiri. Jadi merayakan detik-detik kematiannya, waliyadzubillah. Maka orang Islam menyambut tahun baru itu dengan muhasabah, merenung, ya, merenung. Makanya kayak bapak ibu nih pengajiannya nunduk semuanya, karena merenung, ya kan? Jadi subhanallah, bedanya merenung sama ngantuk itu tipis, Pak, ya. Termasuk bapak-bapak yang di pojokan yang gak usah berlindung gitu. Saya ngelihat dari kaca kan kelihatan itu, ya. Dipikir saya tidak lihat itu, pakai ngelirik lagi, ya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, termasuk yang bermain HP di belakang punggung temannya, saya lihat dari sini. Ya kan? Inilah pengajian pakai spion ini jadinya. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentu jadi apa Bu ya, muhasabah untuk kita. Makanya bertambah tahun itu kenapa dipatokan pada kejadian hijrah loh. Mohon maaf ya, ini bocor-bocorannya aja biar teman-teman nggak salah paham. Kalau kita bicara tahun hijri ya pasti larinya ini tahun Islam begitu. Seakan-akan itu dari Nabi Muhammad. Oh bukan. Penanggalan Hijriah itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Bulannya ada Bu. Kalau kita bicara tentang bulan, ada bulan misalnya Rajab, Syawal, Ramadan, Syawal, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai ke belakang. Itu ada semua di zaman Nabi, ada. Tapi mohon maaf, tahunnya, penetapan kalendernya start of 1 bulan 1 tahun 1 itu yang menetapkan Sayyidina Umar. Ketika Islam sudah mulai menyebar kemana-mana, kekuasaan Abu Bakar itu, Umar itu sudah nyampe ke daerah Eropa loh Bu. Bayangin ya, ini kekuatan yang sebenarnya bisa dibilang sangat amat tidak diperhitungkan pada saat itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuatu yang sangat tidak diperhitungkan, karena waktu itu kekuatannya antara Rum, Romawi dengan Faris atau kita sebut Persia. Nggak ada, orang Arab tuh nggak diperhitungkan, tapi justru Masya Allah luar biasa, justru orang Arab, teman-teman yang berbahagia, yang dikomandoi kepemimpinan Rasulullah, mampu merebut kekuasaan sampai ke daerah Andalus, Spanyol, Eropa dan Asia Timur. Ini luar biasa. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka Umar butuh penanggalan administrasi dong. Maka dia pun mencoba mengambil momen. Kalau saya jadi Umar, saya akan ambil dari tanggal kelahiran Nabi lah, biar keren. Sering nyaingin kan, di orang Nasrani ada penanggalan Masehi diambil dari kelahiran Isa al-Masih. Harusnya kita buat kalender Nabawi, diambil dari kelahiran Nabi, itu mestinya gitu. Tapi maksud Umar bukan begitu. Ya, pergantian tahun itu bukan untuk gaya-gayaan, Bu. Pergantian tahun itu momen untuk kita berubah, dan ruhnya berubah, spiritnya itu ada di dalam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita belajar di dalam Al-Quran ada 2 perjalanan yang direkam di dalam Al-Quran. Yang pertama hijrah, yang kedua apa Bu? Ini bisa ngomong gak sih kalian itu ya? Ngomong kayak ke Samarinda, ke Bontang, gak apa-apa. Ngawur-ngawur gak apa-apa. Perjalanan kemana? Isra Mi'raj. 2 perjalanan ini menggambarkan 2 area yang berbeda. Unik ini Bu. Ya, mohon maaf. Madinah. Jadi ketika hijrah Nabi ke Madinah. Ketika Isra Mi'raj Nabi kemana? Ke kelandasan Bu, ke kelandasan. Astagfirullah, mancing emosi orang-orang. Orang Isra Mi'raj kemana pakai mikir, ya ke Palestina. Astagfirullah. Baiklah, jangan buat dosa di tahun baru ya. Jadi satu ulangi lagi. Ya Bu, satu ulangi lagi, perhatiin. Waktu hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Nah waktu Isra Mi'raj Nabi dari Makkah menuju mana? Palestina. Lebih jauh mana Bu?
Palestina. Harusnya, logikanya ya, logikanya. Perjalanan itu lebih menderita ke Palestina apa ke Madinah? Palestina dong, kan lebih jauh. Tapi faktanya, Anda tahu penerbangan ke Palestina hanya menempuh dalam sekedip mata. Ceklik, dengan pesawat burung-burung Nabi langsung tiba. Ya bayangin. Dan saya termasuk orang yang diberi Allah kesempatan menaiki buruk. Ya? Tahun 80-an. Kalian masih pakai kapal pelni kan? Aduh maaf ya. Kapal Tidar, Kambuna gitu kan. Kalau Ustaz udah buruk tuh. Jangankan buruk, tak rok pun saya naikin ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu namanya pesawat buruk itu. Jadi jamaah yang berbahagia, Nabi langsung sampai tuh ke Palestina tanpa halangan. Sedangkan Mekah Madinah logikanya lebih pendek, mestinya lebih gampang. Dan asal Bapak Ibu tahu, kejadian Isra Mi'raj kan lebih dulu dari kejadian hijrah. Jadi artinya Nabi udah pernah ngerasain nikmatnya naik pesawat buruk. Kenapa Nabi waktu itu nggak bilang, ya Allah bantu aku ya Allah, ceklik. Tahu-tahu Nabi nyampe ke Madinah, kedebuk, orang udah nyambut, tepuk tangan. Terus Nabi bilang, saatnya berkata sempurna. Begitu, keren kan? Tapi lihat kejadian hijrah gak gitu. Kenapa? Momennya beda. Di Isra Mi'raj itu momennya mukjizat. Makanya ayat 1 mengatakan surah Al-Isra, ya, linuriyahu min ayatina, aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Makanya wajar dong kalau di situ, masya Allah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana semuanya serba dimudahkan oleh Allah. Jawabannya simpel, karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, mukjizat. Sedangkan hijrah itu momennya spiritnya perubahan. Nah Allah tuh mau bilang kalau perubahan jangan ngandalin mukjizat. Perubahan itu perjuangan, ya, untuk berhijrah. Itu masya Allah, teman-teman yang berbahagia, terpaan, hinaan. Kemarin itu datang seorang perempuan, Tat, dulu saya suka pakai baju seksi, sekarang udah hijrah pakai hijab. Tapi semenjak saya hijrah ini kok hidup saya makin menderita ya Tat ya. Di kerjaan jadi masalah, di rumah dibilang soalim, sama teman dibilang udah nggak sefrekuensi. Hidup saya makin menderita gitu loh Tat. Padahal katanya hijrah itu mendapatkan kebahagiaan. Mbak dengerin ya. Tapi Pak Ustadz, ini nggak nempel Bu, dari jauh sembarangan aja. Kalian pikir saya Ustadz murahan? Jadi ibu-ibu yang berbahagia, saya bilang tadi dulu, ya saya kasih tahu sama Anda bahwa hijrah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak menghadirkan keburukan, menghadirkan kebaikan. Tapi kenapa setelah hijrah kok hidupnya selalu menderita? Saya kasih tahu, bukan karena hijrahnya, tapi Allah, karena Anda sudah hijrah, otomatis Allah akan membersihkan dosa-dosa Anda di masa lalu. Jadi penderitaan yang Anda alami setelah hijrah itu bukan karena hijrah, tapi karena dosa yang dilakukan sebelum hijrah. Dan ketika Anda hijrah, otomatis Allah ingin bersihkan Anda. Disitulah ujian diberikan sama Allah. Nah, sekaligus menjadi challenge. Apakah kamu menjadi pribadi yang sabar, atau justru menjadi pribadi yang mengkufuri kebesaran Allah? Ya, sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ya, makanya ayo, ini momen berubah. Nah, maka kita isi tahun depan ini dengan apa Pak Ustadz? Ada dua perkara Bu. Yang dua perkara ini tidak akan didapatkan oleh, mohon maaf ya, siapapun, bahkan walaupun dia masuk surga kalau udah meninggal dunia. Yang pertama namanya ziyadatul amal, menambah pundi-pundi amal saleh. Yang kedua adalah limahwid dzunub, untuk menghapus dosa-dosa. Coba kita pelajari satu-satu. Yang pertama menambah amal saleh. Anda nggak bisa lakukan kalau Anda udah mati, walaupun Anda masuk surga. Pasti ibu bertanya, kan masuk surga, ngapain juga kita mau beramal saleh lagi? Anda mungkin membayangkan surga itu cuma satu. Enggak lah. Surga itu ada banyak levelnya. Untuk membedain orang yang baik, baik aja, baik banget, baik bingit, baik pecah gila, keles, begitu ya, baik seledew, itu berbeda-beda. Gitu. Makanya teman-teman, mohon maaf ini, kayak gini kita ngaji bareng. Ini belum tentu loh masuk surganya bareng.
Bisa jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Nanti teriak, Mbak, kamu kan orang RSUD kan? Iya. Loh kamu kok di atas, aku di bawah. Loh kita lo ngajinya bareng sama Ustadz kan? Ya iyalah, aku kan ngajinya serius, kamu kan gak jelas gitu, main HP. Itu beda. Loh tetap masuk surga, tetap masuk surga, tapi levelnya berbeda. Ya iyalah, gak mungkin disamain. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pelajaran buat kita. Artinya surga itu punya level. Maka kita tidak hanya butuh untuk banyak beramal, tapi bagaimana mengoptimalkan amal kita itu menjadi amal yang spesial. Maka berikut Ustaz akan jelaskan 5 nutrisi amal soleh cek. Ceklik yang pertama, ceklik yang kedua, ceklik. Iya kan? Ya sudah, itu tadi penjelasan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, nutrisi amal salih agar amal kita menjadi lebih berbobot. Yang pertama namanya islahun niyah, meluruskan niat. Segede apapun amal salih Anda, se-VIP apapun amal salih Anda, kalau Anda nggak punya niat yang salih, itu akan jadi sia-sia. Nah, maka niatnya harus yang lurus. Fakam min saghirin, berapa banyak amal-amal kecil tu'abbimuhun niyah, jadi besar karena niat. Wa kam min kabirin, berapa banyak amal-amal besar tusaghiruhun niyah, dikecilkan karena niat. Coba kita belajar. Ada yang besar jadi kecil karena niat yang salah. Contoh, ibadah haji. Itu ibadah yang VIP loh Pak. Oh, pengorbanan secara finansial, pengorbanan secara psikis, pengorbanan secara fisik, pengorbanan secara waktu. Oh, pengorbanan yang sempurna. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, orang yang melaksanakan daripada ibadah haji, orang yang melaksanakan daripada ibadah haji, pulang-pulang ketemu temannya, Mas Tony pulang haji. Tony, panggil aku Pak Haji. Tony. Wih, hanya haji, bukan hantu. Orang yang sombong dengan amal ibadah. Ya, jadi haji yang sebegitu mahal jadi kecil di mata Allah. Berapa banyak yang kecil jadi gede di mata Allah. Jangan remehkan, mohon maaf ya, dengan niat yang tulus. Ada seorang ahli ibadah itu beribadah selama 88 tahun di dalam gua. Orang Bani Israel kan umurnya panjang ratusan tahun. 88 tahun dia beribadah gak pernah keluar dari gua. Hingga suatu saat datanglah seorang wanita. Memang begitu, godaannya laki-laki itu tidak jauh-jauh dari wanita. Godaan wanita itu nggak jauh-jauh dari harta. Itu udah fitrah. Ya, hanya ketika laki-laki memiliki kekayaan harta, 4 istri belumlah cukup bagi. Tapi ketika wanita udah pegang harta, tanpa suami pun dia hidup bahagia. Itu bedanya seperti itu. Sehingga teman-teman akhirnya digoda oleh wanita, pelacur datang, hai ahli ibadah, ada pelacur. Pelacur kan namanya pelacur, boleh nggak nginep di sini? Karena nggak tega, kasihan disuruh nginep, akhirnya digoda, lama-lama dia pun berzina selama 8 hari berturut-turut. Jadi 88 tahun beribadah, 8 hari dia berzina. Menyadari itu dosa, akhirnya dia pun melarikan diri dari gua tersebut dan dia pun mengembara ke dalam hutan. Di dalam hutan dia kelaparan. Ada satu padepokan, di situ ada 11 santri. Nah, dari 11 santri itu dia masuk ke situ. Dianterin orang makanan, roti. Karena bentuknya roti nggak bisa dimanipulasi, beda sama nasi, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Distorkan 11 roti. Ketika dia udah memegang, ada satu santri yang nggak dapat. Di situ dia menangis, ya Allah, aku ahli maksiat. Kau beri roti, sedangkan santri ini ahli ibadah. Kau tidak beri dia roti. Demi Allah, aku ikhlaskan satu roti ini untuknya. Diberikan kepada si santri. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kelaparan dan akhirnya dia pun mati. Ketika mati datang 2 malaikat. Malaikat kebaikan, malaikat keburukan. Berebut, ini punyaku. Karena bisa. Ini punyaku jak. Punyaku, karena bisa. Apa itu?
Subhanallah, mereka berdebat. Ya sudah, kalau begitu kita timbang aja amal solehnya. Ketika ditimbang, amal soleh zina selama 8 hari versus beribadah 88 tahun. Ternyata lebih berat berzina 8 hari. Jadi kata malaikat keburukan, yes, berarti ini punyaku. Ya, malaikat kebaikan sudah ngaku kalah. Di saat dia udah mulai ngaku kalah, teringat, muncul satu lampu watt, celik. Aha, masih ada satu roti yang belum ditimbang sebelum dia mati. Kata malaikat keburukan, siapa takut? Orang ibadah 88 tahun aja kalah kok dengan 8 hari berzina. Setelah ditimbang, ternyata subhanallah, satu biji roti mampu mengalahkan 8 hari berzina dengan kodrat Allah. Tapi Bapak jangan salah paham. Habis dengar hadis begini, datang ke Manggarsari, bawa sebiji roti, aman sudah Pak Ustaz. 8 hari ini gondol musik. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak, jadi satu biji roti yang remeh, yang ringan, ternyata menjadi nilai pahala yang besar di mata Allah. Karena niat yang tulus, tidak mengharapkan apa-apa selain ridha Allah. Kemudian yang kedua, kalau ibadahnya ingin mendapatkan nutrisi, harus ittiba. Apa itu ittiba ya Rasulullah? Ittiba itu mengikuti aturan. Maksudnya dalam beribadah nggak bisa modal semangat doang dulu. Pak, sholat duhur berapa rakaat? 4. Tapi karena Bapak punya masa lalu yang buruk, kemudian Bapak bertobat, maka Bapak buat program akselerasi percepatan tobat. Akhirnya sholat duhurnya nggak mau 4, 7. Niatnya baik apa enggak? Niatnya baik, tapi caranya salah. Ustadz punya tetangga jentik, janda jentik. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh ilaha illallah. Itu kok disautin itu loh, astagfirullah. Itu tuh bercanda, wajar memang baru. Ya kecuali kalau Ustaz bilang, mari kita dukung Palestina, Allahu Akbar, itu disautin, Allahu Akbar gitu. Lawang janda kok, Allahu Akbar. Kayaknya Anda janda ini ya. Ikatan Janda Indonesia. Jadi subhanallah. Iya, namanya AJI ya, Asosiasi Janda Indonesia. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz punya tetangga janda. Masih umur 23 tahun. Malam-malam badannya demam. Ustaz kan orang baik. Gak tega dong, kasihan dia sendirian. Ustaz temenin, ada yang bisa dibantu Mbak? Anu Tat, punggung saya kayaknya masuk angin. Ya sudah, saya kerokin. Ini ceritanya. Hahu. Kalian pikir saya Ustaz murahan apa? Ceritanya, kan tadi udah dari awal ceritanya. La ilaha illallah. Berarti dari tadi Anda tuh menghayalkan saya dalam kenyataan. Sembarangan aja. Hilanglah harga diriku. Jadi teman-teman yang berbahagia, akhirnya apa yang terjadi? Ustaz kerokin. Loh, niat Ustaz tadi baik apa enggak? Baik. Udah gitu aja ya. Baik, teman-teman. Cuman caranya kenceng amat. Tuh, artinya enggak, kenapa sih kalian tuh nggak bisa ngeliat saya bahagia gitu ya? Kayak emosi aja bawaan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan, dari apa yang Ustaz jelaskan, maka teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang kedua harus ittiba. Jadi nggak boleh ibadah itu asal main-main buat-buat sendiri, nggak bisa. Salat ada aturannya, makanya belajar fikih salat. Wudu ada aturannya, belajar fikih wudu. Menikah ada aturannya, belajar fikih nikah. Seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, tidak boleh membedakan amal soleh. Amal soleh itu bukan untuk dibanding-bandingkan, untuk dikerjakan. Kita tuh suka gitu, ini kan lebih afdal mana ya, kurban apa akikoh? Pertanyaan macam apa itu? Dua-duanya dikerjain. Maksud lebih afdal sedekah, zakat apa haji? Apaan sih? Dua-duanya dikerjain. Pak Ustadz, pilih istri apa mantan?
Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, Ustaz bilang, kalau emang bisa dua-duanya dikerjain, kenapa enggak? Daripada kita milih-milih begitu, ibadah itu bukan dipilih. Terus suka ngeremehin gitu lah. Mohon maaf ya, coba dijawab, real aja. Tahajud dengan salat sunnah wudu, lebih gede mana pahalanya? Hah? Tahajud lah gitu, pakai mikir segala. Tahajud lebih afdal, jelas itu salat yang paling tinggi derajatnya di dalam salat sunnah. Tahajud. Nah, teman-teman yang berbahagia, gitu tuh bukan makna kemudian tahajud ibadah afdal. Itu bukan makna sholat sunnah wudu gak penting. Anda tidak bisa meremehkan amal ibadah sekecil apapun ibadah itu, karena Anda tidak pernah tahu dengan amal ibadah apa Anda akan masuk surga. Catat untuk status FB hari ini, jangan lupa colek @AgusKhairulHuda1 ya. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tadi berangkat dari apa yang Ustaz jelasin. Ngomong apa tadi itu? Oh, kuat hari ini. Maka Ustaz bilang tadi bahwa jangan meremehkan amal ibadah sekecil apapun amal ibadah itu, karena Anda tidak pernah tahu dengan amal ibadah apa Anda kelak akan masuk ke dalam surga. Ini kayak begini nih pengajiannya, besok matinya masuk surga semuanya. Di surga pada ketemuan gitu kan. Iya, ya Allah, RSUD ya. Ya Allah, di surga masa aja kijil begitu. Ketemu malaikat, hei bang malaikat sini, aku mau bertanya loh. Ada apa bu? Aku ini masuk surga gara-gara apa ya? Kepo juga dia. Ntar saya cek online soalnya. Loh, malaikat online juga. Nama siapa? NIK berapa? Jadi muncul semua datanya itu. Sekali klik di barcode, cekrek, muncul keluar datanya. Oh, pasti aku masuk surga gara-gara pengajian sama Pak Ustadz ya? Enggak. Pasti gara-gara aku ngerawat pasien dengan ikhlas? Enggak. Terus kamu masuk surga karena kamu pernah menyediakan minum hangat kepada seorang ustadz yang sedang berceramah. Loh, ceritanya biasanya kan ada tuh di sini tuh, ya kan? Biasa. Iya, udah tahu ustadznya serak gitu kan. Situ kan orang medis, tahu kan ustadz orang serak nggak boleh minum minuman begini dulu gitu. Jadi teman-teman, ceritanya itu yang ngidangin ternyata gara-gara susu Milo yang kecil itu masuk surga. Itu ya kan. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia, kita tuh nggak pernah tahu dengan apa kita itu masuk surga. Loh, kembali ke tadi tuh, tahajud dengan salat sunnah wudu. Tadi kan ibu bilang lebih afdal tahajud tuh, dan memang betul. Tapi ternyata ini aman aja kebangunan kita. Iya, pantat tergetar memang. Ya Allah. Baiklah. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahajud lebih afdal itu betul. Tapi Ustaz akan buktikan bahwa sholat sunnah wudu yang Anda anggap remeh itu ternyata bisa jadi lebih besar loh kedudukannya dibandingkan tahajud. Contoh yang terjadi pada Bilal. Nabi balik badan, Nabi salat subuh, Nabi bilang, ya Bilal, ada apa Nabi? Akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal, tunjukkan aku satu amalan yang paling kau banggakan di dalam Islam. Apa Nabi? Fa inni sami'tu dafana alaik. Aku dengarkan suara sandalmu ada di surga. Jadi Bilal belum mati, sandalnya udah masuk surga. Nah kita mati aja belum tentu bawa sandal, ya kan? Jadi artinya Bilal ini ngeri memang itu. Sandalnya masuk surga. Sama kayak Ustaz keluar dari RSUD, sandalnya mantep planting ke sana, udah masuk surga. Jadi teman-teman, kalau pengajian lain tuh saya keluar tuh sandal saya tuh nggak pernah ngadep ke dalam, pasti ngadep keluar. Ada yang nyusunin rapi ini. Di sini nggak malah ditendang gitu. Jadi memang barbar memang ini ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ya, kalau kita pelajari teman-teman yang berbahagia, jangan remehkan amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekontinuitasan harus dijaga. Yang keempat, kekontinuitasan dalam beribadah.
Ibadah itu harus continue. Kalau bahasa kita namanya istiqamah. Ya, tapi istiqamah itu berat Pak Ustadz ya. Istiqamah memang berat. Yang mudah itu istirahat. Kalau istirahat mudah. Kalau yang berat itu sebenarnya istrijat. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, istiqamah, continue. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah dalam beribadah itu gitu Pak. Ini kadang-kadang kita enggak. Kalau beribadah Masya Allah, kadang-kadang mohon maaf ya, ngegas di awal tapi kayak lepas di belakang. Sekali duduk ngaji Quran 7 juz. Sekali duduk itu ngaji Quran 7 juz. Tapi habis itu nggak pernah ngaji lagi selama seminggu. Dibandingkan dengan orang yang ngaji per hari 1 juz, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Itu beda. Lebih afdal yang sehari 1 juz. Ya, jadi ibadah itu yang dipentingkan tuh continue. Ya kayak kita itu walaupun kajiannya per sebulan atau per 2 pekan sekali, tapi continue. Itu kan istiqomah dikitnya, istiqomah telatnya, istiqomah jajan pasarnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman, istiqomah dalam beribadah ini poin tertingginya, dikontinukan, dirutinkan. Inna ahabbal amali ilallahi adwamuha. Kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling kontinu. Wa in qalla, walaupun cuman sedikit saja. Tuh, dengerin. Waktu ada perempuan datang ke rumah Nabi, Aisyah itu membanggakan temannya. Nabi, temanku ini adalah perempuan yang paling semangat beribadah di kota Madinah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bukan yang dipuji sama Nabi, malah sedikit emosi. Nabi berkata, mah. Kalau bahasa kita tuh artinya Nabi mengingkari. Mah alaikum bima tutikun. Tidak begitu Aisyah. Cukuplah bagimu apa yang kau mampu. Wallahu la yamillu hatta tamillu. Karena Allah tidak pernah bosan sampai kamu yang bosan. Artinya apa? Kalau misalnya, mohon maaf ya Bu ya, misalnya kita tuh beramal ibadah berlebihan, nanti akan ada muncul perasaan bosan. Kalau Allahnya sih nggak bosan, tapi kamu tuh loh pasti akan ngerasain bosan. Coba kebayang kalau kajian begini ini per hari 3 kali, pasti bosan. Orang yang sebulan sekali aja nampak wajah kalian nggak ikhlas-ikhlas amat melihat saya. Ya? Jadi artinya kalau kita pelajari, teman-teman harus yang kontinu dalam beribadah, insyaallah. Kemudian yang kelima, harus steril dari ida. Apa ida itu Pak Ustaz? Ida itu ya ida. Jadi ida itu dia semacam ida. Baik. Jadi begitu ya, tolong-tolong ibadahnya jangan sampai mengandung ida. Baik. Maka 5 poin ini yang harus kita jaga dalam ibadah, sehingga ibadah kita benar-benar bisa menjadi ibadah yang VIP di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah, kalau udah sampai pada puncaknya yang tertinggi, maka sempurnalah kita. Yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, istaqamu, kemudian istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya. Ngapain malaikat itu? Kita ketakutan lihat malaikat. Loh Bu, ibu ngeliat kucing kakinya ada 6 gitu, takut ya kira-kira? Buntutnya ada 7 gitu, meliuk-liuk gitu, takut gitu. Apalagi ngelihat malaikat. Allah takhafu. Ketika kita takut, malaikat itu lucu, malah justru menghibur. Kamu jangan takut ya. Wala tahzanu. Kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Aku datang membawa kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang membawa kabar bahwa kamu akan dimasukkan Allah ke dalam surga.
Gimana ndak senyum? Makanya banyak orang-orang mati itu yang senyum. Karena belum mati dia udah tahu dia bakal masuk surga. Bayang teman-teman, gimana kira-kira rasanya pada saat itu? Teman-teman merasakan, ya Allah, dikabarin bakal masuk surga. Senyum kita. Makanya ada orang mati itu betul-betul senyum, Pak. Asli senyum. Gini, serius, sampai ketarik kanan kirinya giginya kelihatan. Jadi kita ngelihat, masya Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan begini. Kabur memang itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang pertama tadi ya. Yang kedua, tujuan kita hidup adalah limahwi dzunub, untuk menghapus dosa. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka kita bisa ambil hikmah ya, bagaimana hidup ini akan berbatas dengan kematian. Nah sebelum, jangankan mati, nyawa di kerongkongan pun udah ditutup pintu tobatnya sama Allah. Dan nanti udah di kerongkongan yang dikatakan Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ingatlah ketika kamu berada di kerongkongan. Wa qila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu, kata Allah. Manusia yang sombong, dulu kau sakit kau berangkat ke dokter, kau bilang dokter itu yang menyembuhkanmu. Dulu kau miskin, kau berangkat ke rumahnya orang kaya, dikasih modal, kau bilang orang kaya itu yang mengayakanmu. Sekarang kau mati. Wa qila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Wa dhanna annahu al-firaq. Pada saat itu dia menyangka, ya Allah, inilah kematian yang dijanjikan Allah. Inilah kematian yang disampaikan Ustaz waktu ceramah di RSUD. Ketika Ustaznya berceramah, jemaahnya pada nunduk, ngantuk, gak jelas itu, ya Allah. Ini ternyata. Wal tafatis saqu bis-saq. Betis bertemu betis, menggambarkan rasa sakit yang luar biasa. Ya, kayak ibu kalau lagi vaksin orang itu, yang biasa nggak pernah kesuntik itu, pasti kakinya nginjek kakinya itu, pasti itu dia nginjek, gitu. Ya, itu yang biasa nggak jarang disuntik. Kalau saya yang memang kenyang disuntik, pas COVID itu mantap memang, itu sampai biru-biru semua badan saya. Perawat datang, Pak Ustaz suntik dulu, terserah. Pak Ustaz kami datang mau suntik, terserah. Pasrah memang sudah gitu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, dicabut nyawanya, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka kamu akan terbang dalam keadaan terhalau, ya. Jadi teman-teman, ayo bismillah, tawakal ala Allah. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Kemudian bisa menjadi hikmah dalam rangka menyambut tahun baru yang ada di depan mata kita ini. Baik teman-teman, tersisa sedikit waktu, seperti biasa kita open untuk sesi tanya jawab. Ya, untuk itu seperti biasa kita buka bagi yang mau bertanya, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Ustadz berikan kesempatan. Tafadhol jamaah. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini ada konspirasi jahat ini ya. Jangan ada yang tanya ya, biar cepat selesai. Yakin tidak ada? Ya. Lima, 4, 3, 2, 1, 0,99. Baik.
waktu beberapa setahun yang lalu kalau nggak salah, waktu Ustadz Abdul Somad datang ke Balikpapan sama teman-teman Hijrah United, diadakan tablik akbar di Hotel Platinum, menghadirkan 5 orang ustadz kalau saya nggak salah, ya, dan alhamdulillah saya termasuk yang diundang di situ. Untuk pertama kalinya melihat Ustadz Abdul Somad dari jarak mungkin 1 meter aja. Waduh, saya batin di hati, ya Allah, Ustadz Somad ini retorikanya bagus, materinya bagus, sempurna lah sudah. Saya pikir-pikir gitu, apa kelebihan beliau dibandingkan saya? Kelebihan saya dibandingkan beliau. Saya pikir-pikir gitu, masa tidak ada? Ternyata ketemu ya. Ustadz itu diberi Allah anugerah jemaah yang lebih cerdas dari jemaah beliau. Beliau tuh open pertanyaan sampai 1 jam, tidak selesai-selesai, tanya terus, tidak paham-paham. Beda kalau jemaah saya itu. Tanya apa? Hah? Emang bedanya orang bingung sama paham itu tipis. Baik, kita cukupi sekian dan mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mana'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa ra'atan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum ana nud'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian acara hari ini guys. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Salam sehat guys. Hari ini Iswa lagi setting untuk bisa tampilkan di Zoom meeting. Kita lagi persiapan buat majelis taklim. Nanti kita kolaborasi juga dengan Kakak Bonti. Nah, ini Bu Nur Sehan, koordinator majelis taklim. Ini ruangan kaca. Oke, kita tunggu Mas Bonti. 1 2 3 tes 1 2 1 2 3 tes 1 2 ya di 2 1 2 tes 1. Oke, matikan suaranya nyala Pak anunya.